Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam KTT Gaza yang berlangsung di Amman, Yordania. Dalam pertemuan dengan Menhan Prabowo, Presiden Palestina Mahmud Abbas bahkan langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Indonesia terhadap Palestina. Ia bahkan menyatakan Prabowo adalah saudara. Dalam pidatonya di KTT Gaza, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan kesediaan Indonesia membantu Palestina. We will significantly increase our contributions to UNRWA and other immediate humanitarian assistance. We are also ready to once again deploy a hospital ship and also to deploy air assets to take part in airdrops when necessary. We are also willing to evacuate children and orphans to be given post-trauma treatment and schooling and to be returned back to Gaza when the situation becomes normal. We call on all great powers to use their great influence to enforce the Convention of International Law. The targeting of civilians and civilian infrastructure is in direct violation of the laws of modern warfare. Indonesia is ready to contribute to all efforts that can lead to this ceasefire, this immediate ceasefire, and to take part in all the phases following such an immediate ceasefire. Dari Amman, Yordania, tim TV One mengabarkan. Cukup tegas pernyataan dari Menteri Pertahanan dan juga Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam KTT Gaza bahwa akan terus mensupport Gaza, memberikan bantuan dan lain sebagainya, bahkan untuk mengevakuasi dan untuk mengupayakan perdamaian. Nah, apa kemudian dampaknya? Apakah kemudian dampak ini langsung bisa terrealisasi begitu dengan apa yang dikatakan Pak Prabowo? Kita akan bahas itu bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Prof Hikmahanto Juwana selaku pakar hubungan internasional yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Selamat pagi, Prof Hikmah. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, selamat pagi. Dan ada juga Bang Hasibuloh Sastrawi selaku pengamat Timur Tengah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Alfat dan Mbak Sira. Sebelum ke Pak Hasibuloh, kita ke Prof Hikmah dulu. Prof Hikmah, ini tegas pernyataannya dari Pak Prabowo. Ada sejumlah langkah yang mau dilakukan, termasuk mengevakuasi ada ribuan anak-anak yang berada di sana. Seberapa realistis hal ini bisa dilakukan oleh Indonesia? Karena sampai sejauh ini yang baru kita bisa lakukan adalah mengirimkan bantuan. Semua negara juga bisa kirim bantuan, tapi untuk lebih dari itu, sejauh mana peluangnya, Prof? Ya, pertama adalah yang kita perlu apresiasi, Bapak Prabowo secara tegas dan keras, beliau mengkritik dunia Barat. Karena seolah-olah menyetujui apa yang dilakukan oleh Israel yang sudah mengarah kepada pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter. Kemudian juga secara tegas beliau katakan bahwa negara-negara Barat ini seolah-olah bisa membenarkan ya tindakan dari Israel ini. Itu pertama, itu udah sangat-sangat kuat dan saya lihat di situ ada hadir juga dari Inggris gitu ya mungkin, dan ini juga ditelevisikan ke dunia sehingga masyarakat internasional tahu bahwa Indonesia sangat tegas mengenai masalah ini. Yang kedua adalah Pak Prabowo sebagai Menhan sudah mengatakan bahwa beliau akan membantu berbagai hal, termasuk membantu UNRWA karena beliau juga mewakili Bapak Presiden ya, kontribusi ke UNRWA, lalu kemudian membawa mereka yang sakit ke Indonesia untuk dirawat dan dikembalikan, lalu kemudian juga menyekolahkan anak-anak muda, ini juga penting. Nah, saya melihat kalau Ibu Menlu yang diutus oleh Bapak Presiden, itu kelemahannya adalah beliau harus berkoordinasi dengan lembaga atau kementerian yang mempunyai kewenangan, misalnya Menteri Kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau Pak Prabowo, ini sebagai Menteri Pertahanan kan kita tahu, di situ ada pasukan. Jadi beliau sudah bisa mengarahkan pasukan untuk nantinya kalau disetujui oleh PBB ada mandat
untuk kemudian pasukan perdamaian. Nah, ini penting sekali karena kalau misalnya nanti ada gencatan senjata, maka pasti ada ini. Sementara negara-negara lain belum bicara, kita sudah bilang bahwa kita akan kirim. Dan Panglima TNI sudah menyampaikan hal ini, minta persetujuan dari Komisi 1 DPR. Yang kedua terkait dengan rumah sakit. Rumah sakit lapangan kan bisa didirikan. Jadi Angkatan Laut sudah akan mengirim kapal, kemudian juga Angkatan Darat sudah siap dengan rumah sakit lapangan. Ini konkret. Jadi mereka akan dievakuasi, masukkan rumah sakit, nanti kemudian akan dikembalikan dulu, baru dikembalikan dibawa ke Indonesia dan kemudian dikembalikan ke Palestina kalau sudah sembuh. Jadi ini hal yang konkret dan menurut saya ini yang saya sebut sebagai Indonesia ingin membangun koalisi kemanusiaan. Ya, jadi kita ini harus membangun kebersamaan negara-negara untuk koalisi kemanusiaan. Penting untuk yang difokuskan adalah kemanusiaan. Kita nggak berperang dengan Israel karena kita nggak mungkin kita nggak berperang dengan Amerika Serikat, tetapi kita membangun kemanusiaan dan kemanusiaan ini yang sekarang ini dibangun oleh masyarakat internasional, termasuk juga oleh para mahasiswa Amerika Serikat yang tidak bisa menerima kebijakan pemerintahnya yang membenarkan tindakan Israel bahwa Israel melakukan hak untuk membela diri. Jadi seperti itu, ini langkah-langkah yang sudah sangat konkret, sementara negara-negara lain belum memikirkan itu, Pak Prabowo sudah menyampaikan itu. Demikian. Oke, Prof. Hikmah, artinya ketika pada saat ini merupakan langkah konkret yang dilakukan Indonesia melalui Prabowo Subianto, bagaimana dengan negara-negara lain yang pada saat ini juga belum ada menunjukkan langkah konkret gitu? Apakah ini juga akan berdampak terhadap negara-negara lain yang juga melihat bahwa ada genosida yang terjadi di Palestina gitu? Jadi ya, saya lihat ya, misalnya negara seperti Kolombia, kalau saya tidak salah, setelah pertemuan Yordania ini, Wakil Menteri Luar Negerinya sudah menyampaikan bahwa mereka akan membawa juga, mengevakuasi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Indonesia. Ini yang saya katakan koalisi kemanusiaan. Ya. Lalu kemudian juga saya yakin negara-negara lain mulai banyak yang akan mengakui Palestina sebagai negara. Kita tahu Irlandia, kemudian Norwegia, Spanyol, itu sudah melakukan ini. Jadi ini akan terus bertambah dan kita akan mendorong tidak hanya rakyat berbagai dunia untuk menyuarakan supaya kebijakan pemerintah negaranya berubah, tetapi yang kita harapkan adalah rakyat Israel untuk dia sadar bahwa tindakan dari Perdana Menteri Netanyahu ini sudah tidak membuat mereka lebih aman lagi, justru membuat mereka dalam situasi yang bahaya. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan. Jadi kita harap bahwa rakyat Israel, oposisi Israel semakin kuat sehingga bisa menurunkan Netanyahu, ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Itu yang kita harapkan, seperti itu. Oke. Pak Hasibuloh, kalau kita lihat apa yang dilakukan Indonesia ini, apakah bisa dibilang sebagai tamparan keras untuk negara-negara tetangga dari Palestina seperti Mesir, Yordania dan lain sebagainya? Tapi dijawab saja jeda ya, karena kita harus jeda dulu. Kami kembali saat lagi tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.